warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM akhir 195, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya dari kelas A4 angkatan 25. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Acep Hadiruddin MPD. Saya di sini akan membacakan surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10. Dan saya juga akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundira ba'san shadidan min ladunhu wa yubasyshirul mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yundirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim yaquluna illa kaziba fala'allaka bahi'un nafsaka ala asyarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sha'idam juluja am hasibta anna ashabal kahfi wal raqim kanu min ayatina azaba awal fisyatu illal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Shadaqallahul azim. Islam dalam menghadapi modernisasi dapat dipahami sebagai agama yang tidak bertentangan dengan perkembangan zaman. Ajaran Islam memiliki sifat yang fleksibel karena membuka ruang ijtihad, sehingga umat Islam dapat menyesuaikan pemahaman keagamaan dengan realitas dunia modern tanpa menghilangkan nilai-nilai pokok dalam Al-Quran dan hadis. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mampu merespon perubahan sosial, budaya, dan teknologi secara dinamis. Islam berkontribusi dalam pengembangan peradaban dunia yang damai, bersahabat, dan sejahtera lahir maupun batin. Melalui nilai-nilai ajarannya yang menekankan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam. Konsep rahmatan lil alamin menjadi landasan utama bahwa Islam hadir membawa kebaikan dan kedamaian bagi seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan latar belakang. Dalam kehidupan sosial, Islam mengajarkan sikap toleransi, keadilan, dan persaudaraan. Prinsip keadilan sosial mendorong terciptanya tatanan masyarakat yang saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai. Melalui ajaran akhlak seperti kejujuran, empati, dan tanggung jawab, Islam berperan membentuk individu yang berkarakter sehingga mampu menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan bersahabat. Masjid berperan sebagai pusat pembinaan umat yang holistik.
Melalui kegiatan ibadah, masjid membentuk religiulitas dan kesehatan rohani. Melalui pendidikan dan kajian, masjid meningkatkan kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual. Selain itu, melalui program sosial, kesehatan, dan ekonomi, masjid berkontribusi dalam mewujudkan umat yang sehat secara jasmani serta sejahtera lahir dan batin. Implementasi Islam sebagai rahmatan lil alamin diwujudkan melalui sikap kasih sayang, toleransi, keadilan, dan kepedulian sosial. Islam hadir tidak hanya di dalam ibadah, tetapi juga dalam tindakan yang nyata, seperti membawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi seluruh manusia, serta menjaga keharmonisan kehidupan bersama. Dalam Islam, pernikahan merupakan ikatan suci dan ibadah yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah, serta menjaga ketertiban dan nilai moral. Islam menganjurkan pernikahan dengan pasangan seiman karena pernikahan beda agama dinilai berpotensi menimbulkan konflik akidah dan kehidupan keluarga. Meskipun terdapat perbedaan pandangan terbatas dalam fikih terkait kasus tertentu. Menurut saya, ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang sangat relevan untuk diterapkan di era modern karena mengintegrasikan prinsip ekonomi dengan nilai moral dan etika Islam. Sistem ini menekankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama, bukan hanya mengejar keuntungan semata. Misalnya, larangan riba, gharar, dan maisir bertujuan menciptakan transaksi yang adil dan transparan, sekaligus mengurangi risiko ketimpangan sosial. Selain itu, ekonomi syariah mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab, jujur, dan amanah dalam setiap kegiatan ekonomi. Konsep pendidik dalam Islam menekankan keteladanan uswah hasanah. Seorang pendidik dituntut untuk mengamalkan ilmu yang diajarkannya, memiliki keikhlasan, kesabaran, dan kasih sayang terhadap peserta didik. Hubungan antara pendidik dan peserta didik bersifat edukatif dan humanis, sehingga proses pendidikan tidak hanya mencerdaskan secara intelektual, tetapi juga membentuk karakter dan spiritualitas yang baik. Demikian penjelasan materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan banyaknya kekurangan dalam video ini. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu atau teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan video ini. Saya Nur Hidayah, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.